Gultom adalah seorang anak pinggiran kota yang tinggal bersama neneknya di kolong jembatan. Sejak kecil, ia sudah merasakan beratnya hidup sebagai anak yatim piatu. Setiap hari, ia membantu neneknya memulung sampah untuk sekadar bertahan hidup. Meskipun hidupnya serba kekurangan, Gultom tidak pernah menyerah. Ia tetap semangat untuk sekolah meskipun sering kali pergi dengan baju yang koyak dan sepatu yang bolong. Namun, tekadnya untuk mendapatkan pendidikan lebih besar dari rasa malu yang sering ia rasakan saat dibully oleh teman-temannya. Saat duduk di bangku SD, Gultom tidak hanya belajar di sekolah, tetapi juga belajar tentang bagaimana bertahan hidup. Ia tahu, pendidikan adalah kunci untuk mengubah nasibnya. Setiap kali merasa lelah, ia mengingat neneknya yang sudah sepuh dan tak mampu bekerja keras lagi. Meski banyak yang mencemooh karena penampilannya yang kumal, semangatnya untuk belajar tidak pernah surut. Ia selalu berusaha keras dalam pelajaran, bahkan ketika teman-temannya sering mengejek dan merendahkan. Memasuki SMP, Gultom mulai tertarik dengan cara-cara kreatif mengolah sampah yang ia temukan. Ia melihat potensi besar dari sampah plastik yang seringkali terbuang sia-sia. Ia mulai membuat kerajinan tangan sederhana, seperti bunga dari botol plastik, gantungan kunci, dan kotak pensil. Untuk dirinya sendiri, ia membuat tas ransel dari bahan bekas. Awalnya, teman-temannya menertawakan tas buatannya karena bentuknya yang belum sempurna. Namun Gultom tidak patah semangat. Ia terus berlatih, karena ia tahu, segala sesuatu butuh waktu untuk menjadi lebih baik. Di SMA, Gultom semakin mengasah kreativitasnya. Perpustakaan sekolah menjadi tempat favoritnya untuk menggali ilmu tentang pengolahan sampah dan kerajinan tangan. Ia juga belajar tentang pengelolaan lingkungan hidup yang semakin menyadarkannya akan pentingnya menjaga bumi. Tidak hanya itu, hasil kerajinan tangannya semakin berkembang dan memiliki nilai jual. Gultom mulai menerima pesanan dari teman-teman SMA yang ingin memiliki tas atau tempat pensil yang unik dan ramah lingkungan. Meskipun awalnya ia malu untuk menjualnya, teman-temannya membeli dengan sukarela karena mereka mengapresiasi karya Gultom. Suatu hari, sekolah Gultom mengikuti program Adiwiyata, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran lingkungan di sekolah. Gultom diberi kesempatan untuk menjadi duta Adiwiyata dan berhasil meraih juara di tingkat nasional. Kemenangan ini tidak hanya membuatnya bangga, tetapi juga membanggakan sekolah dan neneknya. Sebagai hadiah, Dinas Lingkungan Hidup memberikan alat untuk mengolah sampah organik dan non-organik. Dengan alat tersebut, Gultom mulai mengolah plastik menjadi batako dan pot bunga, serta sampah organik menjadi pupuk kompos. Seiring berjalannya waktu, bisnis kecil-kecilan yang dijalani Gultom berkembang pesat. Dengan hasil penjualannya, ia bisa membangun sebuah gubuk sederhana untuk dirinya dan neneknya. Gultom kini memiliki tempat yang lebih layak untuk tinggal, jauh dari kolong jembatan yang dulu ia sebut rumah. Ia tidak hanya berhasil mengubah nasibnya, tetapi juga membawa perubahan besar bagi lingkungan sekitar. Setelah lulus SMA, Gultom diterima di perguruan tinggi dengan jalur prestasi. Ia memilih jurusan teknik lingkungan hidup, karena ia ingin lebih dalam lagi mempelajari bagaimana cara mengelola sampah dengan baik dan memberi manfaat bagi masyarakat. Selama kuliah, ia semakin mengembangkan pengetahuannya dan menciptakan berbagai produk pengolahan limbah yang bermanfaat. Hasil karyanya kini sudah bisa diekspor ke luar negeri, serta dipasarkan di dalam negeri. Gultom berhasil membuktikan bahwa kreativitas dan tekad yang kuat bisa membawa seseorang menuju kesuksesan. Kehidupannya yang dulu penuh dengan keterbatasan kini berubah drastis. Gultom tidak hanya sukses dalam hal materi, tetapi juga telah menginspirasi banyak orang. Ia mempekerjakan semua pemulung yang ada di sekitar tempat tinggalnya untuk menjadi karyawan di usahanya. Dengan begitu, ia memberikan kesempatan kepada mereka untuk memperbaiki hidup mereka, seperti yang dulu ia impikan. Gultom membuktikan bahwa dari keadaan yang sulit, seseorang bisa bangkit dan meraih mimpi, asalkan memiliki tekad dan semangat yang tak mudah padam. Kesuksesan Gultom tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang-orang di sekitarnya. Ia membuktikan bahwa tidak ada yang tidak mungkin selama kita memiliki hati yang tulus dan semangat yang kuat. Meskipun hidup di kolong jembatan dengan neneknya,
Gultom tidak pernah merasa kecil hati. Justru, ia melihatnya sebagai peluang untuk menjadi lebih baik. Dengan kerja keras, ia berhasil mengubah nasibnya, dan kini menjadi teladan bagi banyak orang yang menghadapi kesulitan hidup. Cerita hidup Gultom adalah bukti nyata bahwa pendidikan, kreativitas, dan semangat juang yang tinggi adalah modal utama untuk meraih kesuksesan. Tidak ada halangan yang terlalu besar jika kita memiliki tekad dan tidak takut untuk berusaha. Gultom mengajarkan kita bahwa meskipun kita berasal dari tempat yang sederhana dan penuh keterbatasan, kita tetap bisa mencapai hal-hal besar asalkan kita tidak pernah berhenti berjuang.